Mengejutkan, tiga tersangka Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf diam-diam kompak akui hal ini kepada penyidik. Pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengurai pernyataan mengejutkan. Ia mengurai isi pengakuan tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang ternyata kompak satu sama lain. Tiga tersangka tersebut adalah Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Sebelum mengurai pernyataan itu, Roni Talapesi terlebih dahulu bercerita perihal persiapan kliennya. Baradae menjelang persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diperkasai Ferdy Sambo. Diakui Roni Talapesi, kliennya sejak awal bersikukuh akan membongkar tabiat keji Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Klien kami sejak awal sudah menjelaskan apa yang terjadi, sudah mengaku, sudah kooperatif. Klien kami yang membuka apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, ujar Roni Talapesi dalam tayangan Kompas TV. Dilansir tribunnewsbogor.com pada Selasa 13 September 2022. Karena saat mengetahui Bribka RR ikut bersuara terkait kasus Brigadir J, Roni Talapesi lega. Terkait saudara RR yang ada keterangan diberikan RR, ini menjadi satu rangkaian cerita yang akhirnya menjadi utuh. Kemarin kan masih terpisah. Kami menyambut baik apa yang disampaikan RR. Semoga kasus ini menjadi terang, kata Roni Talapesi. Klien kami di bawah perintah Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir J. Kemarin di TKP Saguling, saudara RR sudah sampaikan ini merupakan hal yang baik, sambungnya. Lebih lanjut, Roni Talapesi pun mengaku tengah menunggu kesaksian Kuat Maruf, sebab Kuat Maruf adalah tersangka yang ada di TKP saat penembakan Brigadir J oleh Baradae berlangsung pada 8 Juli 2022. Bersamaan keterangan saksi RR dengan keterangan RE ini akan kita cocokkan. Menurut saya saksi yang penting itu saudara KM Kuat Maruf. Karena posisi KM itu sangat dekat dengan Baradae. Posisi RR memang di belakang, pungkas Baradae. Kendati demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian Kuat Maruf yang sesuai dengan ucapan Baradae. Posisi KM itu yang paling dekat, imbuh Roni Talapesi. Tapi sampai saat ini, kesaksian KM masih tidak sejalan dengan klien Anda, tanya presenter. Ada beberapa poin yang menguatkan kami, tapi ada juga beberapa poin yang masih dibantah KM. Nanti kita uji di pengadilan, akui Roni Talapesi. Kesamaan kesaksian Kuat Maruf dan Baradae, salah satunya adalah perihal janji Ferdy Sambo untuk memberikan uang kepada para ajudannya usai Brigadir J tewas. Rupanya diam-diam Kuat Maruf, Bribka RR, dan Baradae mengurai kesaksian kompak di depan penyidik. Hal itu tercipta saat ketiganya menjalani rekonstruksi. Kemarin di rekon itu, KM, RE, Baradae itu menyampaikan bahwa memang betul mengenai dijanjikan uang tersebut itu apa adanya, ujar Roni Talapesi. Sebelumnya, Erman Umar mengurai penjelasan perihal adegan Ferdy Sambo hendak memberikan uang ke ajudannya saat rekonstruksi.
Namun kala itu Ferdi Sambo membantah pernyataan Bribka RR soal menjanjikan uang. Ricky dibilangin sama Ibu Putri Chandrawati atau Pak Sambo, si Rika dijanjikan uang 1 miliar karena dia menembak. Si Ricky 500 juta, si Kuat 500 juta, ujar Bribka RR. Seraya ditirukan Erman Umar. Sementara itu, Gayus Lumbun minta masyarakat waspada. Ada upaya meringankan hukuman Ferdi Sambo. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun minta masyarakat mengawasi kasus Ferdi Sambo, sebab ada upaya mengiring ke motif dugaan pelecehan seksual. Motif ini bisa meringankan hukuman Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Sebab mantan politisi PDIP itu melihat ada upaya memunculkan motif dugaan pelecehan seksual yang melatar belakangi kemarahan Ferdi Sambo pada almarhum Brigadir J. Menurut Gayus, jika masyarakat lengah, motif dugaan pelecehan seksual ini pasti dimainkan penyidik Polri. Alhasil hukuman Jenderal Polisi Bintang 2 itu akan lebih ringan. Seperti diketahui, penyidik Polri tadinya meminggirkan motif dugaan pelecehan seksual dan masukkan motif pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo. Akan tetapi laporan Komnas HAM bikin buyar semua. Penyidik Polri pun terbawa pada skenario tersebut. Menurut Gayus, bila motif pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dikedepankan, maka sangkaan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal subsidiar, yakni pasal 338 KUHP. Mengenai menghilangkan nyawa orang lain. Ini akan jadi bagian mempengaruhi ringannya perbuatan, karena ada sesuatu hal yang menjadikan sesuatu perbuatan, ujar Gayus di program Kompas Malam Kompas TV, Selasa 13 September 2022. Menurut Gayus, dugaan pelecehan seksual ini nantinya akan menjadi suatu pertimbangan yang membuat peristiwa penembakan almarhum Brigadir J terjadi. Dugaan pelecehan ini juga mempengaruhi sangkaan lainnya terhadap Ferdi Sambo terkait kasus penembakan Brigadir J. Walaupun lebih dari satu perbuatan bisa menjadi satu perbuatan, ujarnya. Tentu ini akan meringankan karena tidak direncanakan, sehingga pembunuhannya bukan rencana, tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena tekanan sesuatu tadi, ujar Gayus. Lantas bagaimana agar dugaan tersangka Ferdi Sambo ini tetap mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya? Gayus Lumbun menilai penyidik pastinya bakal memasukkan pasal berlapis untuk meyakinkan jaksa penuntut umum membuat dakwaan dan tuntutan hukuman berat terhadap terdakwa. Pergeseran pasal 340 ke 338 atau ke yang lainnya ini yang jadi kekhawatiran, sehingga perlu sangkaan berlapis. Pandangan saya, persidangan akan menemukan keadilan yang terjadi dan yang sesungguhnya, ujarnya.